Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, karena banyak yang DM tentang seputar kurban. Karena ini tahunnya kurban, ya, di sini saya akan menjawab tentang tanya jawab seputar kurban, yang dimana diambil aduan acuhnya atau referensinya dari Fathul Qorib Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, like and subscribe agar kami semangat lagi dalam membuat video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengertian udhiyah? Udhiyah adalah sebutan untuk binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik, terutama pada tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah hukum udhiyah atau melaksanakan kurban? Hukumnya itu sunnah muakkad bagi setiap muslim berakal, baligh atau mampu. Maksud mampu tersebut, standar mampu di sini ialah memiliki kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang yang jadi tanggung jawabnya di hari raya kurban dan hari tasyrik tersebut. Tapi apabila dalam satu rumah ada lebih dari satu penghuni, maka hukumnya menjadi sunnah kifayah. Sehingga ketika salah satu dari mereka ada yang melaksanakannya, sudah cukup dari yang lainnya. Namun apabila yang tetap ingin berkurban, maka ia tetap mendapatkan pahala kesunahan tersebut, ya. Kapan hukum berkurban menjadi wajib? Hukum berkurban menjadi wajib karena sebab pertama, yaitu nazar. Nazar itu dibagi menjadi dua macam, yaitu nazar hakiki dan nazar hukmi. Nazar hakiki secara ucapan dan wajib atasnya untuk Allah berkurban dengan kambing ini. Jadi dia ngucap. Sedangkan nazar hukmi secara ucapan juga, aku jadikan kambing ini sebagai kurban. Seperti itu. Intinya dia bernazar gitu. Apa saja jenis binatang yang sah digunakan untuk berkurban? Salah satunya ialah tidak sah berkurban kecuali dengan unta, sapi, kambing. Jadi ada unta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak ada perbedaan antara yang jantan atau betina dalam hal keabsahan, ya. Walaupun yang lebih utama berkurban dengan yang jantan, ya, mayoritasnya kita kan yang jantan, tapi ya nggak jadi masalah untuk yang betina juga, tapi lebih absahnya itu yang jantan. Apa saja syarat binatang yang mencukupi dalam berkurban? Syarat-syaratnya seperti kambing, yaitu mencakup dalam domba, di mana domba tersebut berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun atau yang sudah berganti giginya, kopel atau enggak potel gitu, ya. Adapun kambing kacang itu berusia 2 tahun, yang dimana dia menginjak 3 tahun itu sudah bisa untuk dibuat kurban gitu. Adapun sapi, dia usianya 2 tahun dan menginjak 3 tahun gitu, ya. Ini minimal 2 tahun menginjak 3 tahun, ya. Adapun unta, ya mayoritasnya di Indonesia nggak ada ya unta, tapi ya unta itu 5 tahun menginjak 6 tahun.
Ya cukup untuk berapa orang masing-masing binatang kurban, ya kayak kurban kambing, sapi sama unta tersebut. Penjelasannya harus jawabannya yaitu satu ekor unta atau sapi cukup untuk 7 orang. Baik jenis ibadah mereka sama atau berbeda, seperti 4 orang berniat kurban, 2 orang lainnya berniat akikah, 1 lainnya berniat untuk hadiyu. Begitu jika sebagian berniat kurban, sebagian lagi berniat untuk konsumsi dagingnya, dan sebagian lagi untuk dijual. Nah, walaupun 7 orang tersebut itu berbeda niatnya, ya nggak apa-apa seperti itu ya. Apabila ada lebih dari 7 orang yang berserikat, maka satu pun dari mereka tidak ada yang sah kurbannya. Jadi ya jangan dibuat lebih dari 7. Itu untuk jenis 1 ekor sapi atau unta ya. Adapun 1 ekor kambing hanya cukup 1 orang apabila ia mengikut sertakan selainnya dalam hal pahala, maka diperbolehkan ya. Apakah jenis binatang kurban yang paling utama, dan apakah berkurban dengan 1 kambing lebih utama daripada patungan sapi 7 orang? Nah, jawabannya itu kurban yang paling utama adalah unta. Ya, paling utama ya, yang diutamakan itu kurban unta, kemudian sapi, lalu kambing. Nah, standar keutamaan ini dilihat dari ya kebanyakannya dagingnya gitu. Karena pada umumnya daging unta itu lebih banyak dibanding dengan daging sapi. Adapun 1 ekor kambing lebih utama dari patungan bersama orang lain melaksanakan kurban dengan 1 unta atau 1 sapi. Nah, jadi ya lebih utama kita berkurban dengan 1 kambing daripada kita patungan untuk kurban 1 ekor sapi tapi 7 orang seperti itu ya, atau enggak unta. Nah, apa saja cacat yang menyebabkan hewan tidak sah dijadikan kurban? Nah, hewan yang cacat yang tidak sah untuk dijadikan kurban salah satunya ialah hewan yang buta 1 matanya. Nah, walaupun atau meskipun bulatan matanya itu masih utuh, bila buta kedua-duanya maka itu lebih tidak sah lagi gitu kan. Walaupun 1 tapi dia buta, walaupun matanya itu masih utuh, tetap tidak sah gitu ya. Selanjutnya hewan yang pincang cacat. Ini cacat ya, pincang. Cacat karena pincang yang nampak jelas pincangnya itu, meskipun pincang tersebut terjadi saat membaringkan hewan tersebut disebabkan geraknya ketika akan disembelih. Jadi awalnya itu hewannya sehat, tapi ketika pas mau disembelih ngamuk atau gimana, akhirnya dia jadi pincang. Nah, itu disebabkan itu juga salah satunya yang tidak sah. Nah gitu. Nah, ini kita hati-hati juga dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut. Hewan yang nampak jelas sakitnya, maksudnya apa? Maksudnya ketika cacat di atas tidak mempengaruhi keabsahan kurban bila hanya sedikit. Nah, itu ya. Kalau hanya sedikit ya nggak jadi masalah, tapi kalau emang nampak jelas itu tidak boleh itu. Terus hewan yang hilang bagian otaknya. Hewan yang hilang bagian otaknya disebabkan terlalu kurus. Nah, itu ya. Tapi di sini ada catatan bahwasanya cacat-cacat di atas menyebabkan kurban tidak sah karena secara tidak langsung mengurangi daging hewan tersebut. Nah, sebab hal-hal tersebut mempengaruhi nafsu dan pola makannya, yang tentunya akan berdampak pada kualitas daging hewan cacat tersebut. Bahkan ada dari penulis matan tersebut, Al-Qadir Abdus-Suja, ya, beliau menyatakan bahwasanya hanya menyebutkan 4, bukan untuk pembatasan. Jadi cacat tersebut itu bukan untuk pembatasan.
karena tidak sahnya tersebut, melainkan karena yang menjadi ukuran adalah segala macam cacat yang mengurangi daging baik secara langsung atau secara tidak langsung, seperti itu ya. Sebutkan saja cacat-cacat lainnya beserta hukum keabsahannya dalam kurban. Nah, di sini ada cacat-cacat juga hewan tersebut, tapi dia dikategorikan sah. Tapi ada juga yang cacat, hewannya cacat, tapi dia dikategorikan tidak sah. Yang pertama yaitu dia kategori sah. Terpotongnya dua pelernya ya, atau zakarnya. Yang kedua terpotongnya tanduknya jadi terpotong, itu juga sah itu juga sah gitu untuk dibuat kurban. Walaupun tanduknya terpotong, walaupun zakarnya itu terpotong, itu sah. Terus yang ketiga tidak memiliki tanduk. Nah, itu ya tidak apa-apa, itu sah gitu ya. Tapi bagi yang tidak sah, itu yang pertama terpotong seluruh atau sebagian telinganya. Jadi telinganya awalnya utuh, jadi ya terpotong, itu yang tidak sah gitu. Yang kedua, terlahir tanpa telinga. Nah, ini juga tidak sah untuk berkurban. Nah, yang ketiga terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Jadi awalnya utuh, jadi dia terpotong sebagian ekor tersebut, yaitu juga termasuk tidak sah. Nah, jadi di bawahnya disebut itu ada cacat-cacat di atas membuat kurban menjadi tidak sah karena mengurangi daging hewan secara langsung. Adapun yang sah, cacat tersebut di atas tidak mempengaruhi keabsahan kurban tersebut karena ada pada bagian yang tidak dimakan pada umumnya, itu ya yang menyebabkan sah dan tidaknya walaupun sama-sama cacat gitu ya. Terus, kapan sih waktu penyembelihan binatang kurban tersebut? Nah, ya mulai saat terbitnya matahari pada hari raya kurban, dan berlalunya kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah ringan. Nah, itu mulai pertamanya. Yang lebih utama itu mengakhirkan penyembelihan sampai ketika matahari naik setinggi tombak ya, itu yang lebih utamanya. Adapun berakhirnya kapan? Berakhirnya terbitnya matahari pada akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik ya berarti tanggal 13 hari tasyrik tersebut. Terus apa saja yang disunahkan? Yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban tersebut, yang pertama yaitu ya membaca bismillah. Hukum membaca bismillah di dalam madhab adalah sunnah ya, ada madhab ini ya. Ini kita beracuan pada kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya. Hukum membaca basmalah di dalam madhab adalah sunnah. Apabila seseorang lupa membacanya, maka hewan sembelihan tetap halal gitu ya. Membaca, tapi sudah niat ya. Bedakan antara niat dengan membaca. Menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Nah, itu juga disunahkan, yakni menghadapkan leher hewan ke arah kiblat. Begitu pula dengan orang yang menyembelih. Jadi itu sama-sama menghadap kiblat gitu ya. Terus yang keempat, membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Bagi sebelum atau setelah membaca basmalah gitu. Terus yang kelima, membaca agar kurbannya diterima. Dengan bacaan apa itu? Dengan membaca Allahumma hadi milka wa ilaika fataqabbal ya. Sunnah lainnya yaitu mengasah pisau tidak dihadapkan hewan sembelihan. Jadi ya sebisa mungkin mengasah pisau tersebut ya hewan sembelih itu tidak melihatnya gitu. Nah, yang kedua itu membaringkan kambing pada sisi kiri tubuhnya dengan mengikat 3 kaki
ya, dengan mengikat 3 kakinya kecuali kaki kanan bagian belakang. Cara ini juga berlaku bagi unta, termasuk sapi atau kerbau. Hanya saja kaki unta yang tidak diikat ialah kaki kiri bagian depan, yaitu ya. Jadi kalau bisa itu sunahnya. Tapi kalau emang daripada pas ketika penyembelihan memberontak ujung-ujungnya lari, mending diikat semua, itu lebih aman. Karena sapi, kerbau, unta itu kan kekuatannya lebih dahsyat ya. Terus, apakah orang yang melaksanakan kurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Nah, jawabannya itu ada 2 macam. Pertama, kurban yang dinazarkan secara nazar itu tidak boleh dimakan apapun dari daging hewan kurban. Nah, adapun bahkan wajib baginya menyedekahkan semua dagingnya tersebut. Nah, itu karena dia bernazar. Adapun kurban yang bersifat sunnah itu boleh memakannya sepertiga dari daging hewan tersebut. Ya,